Selamat datang di Tinta Hitam. Kembali ke cerita mistis tersesat di Curug Lawe Part 2. Bagi kalian yang belum menonton cerita mistis tersesat di Curug Lawe Part 1, saya kasih link video di deskripsi agar teman-teman bisa mengerti alur ceritanya dari awal. Baiklah, kita lanjutkan cerita mistis tersesat di Curug Lawe Part 2. Sepasang kekasih ini masih terus berteriak minta tolong sampai sore hari yang mulai petang. Tolong, tolong, tolong. Tak lama kemudian, kebetulan ada seseorang yang sedang mencari rumput dan mendengar suara minta tolong. Padahal jaraknya cukup jauh dibandingkan rumah warga. Kemudian orang yang merumput itu sedikit merasa takut. Panggil saja namanya Bapak Sardi. Karena kemungkinan bisa jadi ada yang berbuat kriminal. Karena Bapak Sardi sendirian dan takut untuk memberi pertolongan, akhirnya Bapak Sardi memutuskan untuk kembali ke desa untuk meminta pertolongan warga setempat. Setelah Bapak Sardi ini menemui salah satu warga setempat, panggil saja namanya Bapak Budi. Sontak Bapak Budi ini terkejut mendengar cerita dari Bapak Sardi ini. Mereka berdua pun akhirnya berusaha mengumpulkan warga untuk mencari dari mana sumber suara orang yang meminta pertolongan itu. Akhirnya warga setempat dan Bapak Sardi berbondong-bondong ke sumber suara minta tolong. Tak lama kemudian ketemulah dua orang sepasang kekasih ini. Singkat cerita, mereka diantar warga untuk keluar dari tempat perkebunan kopi dan jagung tersebut. Dan sebagian warga bergotong royong untuk memikul motor matik itu. Karena sangat sulit bahkan mustahil bisa menaiki motor lewat jalan setapak itu. Akhirnya warga sepakat motor matik itu dipikul 4 orang secara bergantian karena motor matik cukuplah berat walaupun dipikul 4 orang. Tak lama kemudian sampailah warga beserta sepasang kekasih ini ke rumah salah satu warga desa yang dekat dengan Curug Lawe. Saat itu hari sudah malam. Sesampainya di rumah, mereka diberi minum dan makanan untuk mengurangi ketakutan dan lelah mereka seharian di kebun jagung. Tak selang berapa lama akhirnya para warga tidak sabar dan penasaran untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada sepasang kekasih ini. Hingga mereka bisa sampai di ladang jagung mengendarai motor matik yang mustahil bisa sampai di situ serta teriak-teriak minta tolong yang membuat geger warga satu kampung. Akhirnya mereka berdua bercerita dari mana asalnya, kenapa sampai di situ dan apa yang mereka lakukan sampai penunggu daerah itu meminta mereka untuk tinggal di alam mereka. Kenapa dibilang untuk tinggal? Karena jika sepasang kekasih ini jika sampai mau memakan dan meminum yang disediakan tadi, bisa jadi mereka tidak bisa kembali ke alam manusia. Bisa jadi mereka akan menjadi katakanlah rewang, bahkan istri atau suami makhluk alam lain di situ. Kemudian orang yang dituakan di desa itu berkata bahwa si wanita ini ada yang mau memperistri hingga sampai disesatkan di alam mereka. Dan tetua ini menanyakan apakah si wanita ini memakai atau membawa kain berwarna pink atau merah muda. Dan ternyata benar, si wanita ini membawa kerudung berwarna merah muda yang ditaruhnya di tas. Apakah itu ada hubungannya kenapa mereka bisa tersesat di Curug Lawe? Wallahu alam. Setelah mereka selesai bercerita, mereka pun diminta menginap karena waktu sudah larut malam untuk kembali ke rumah mereka yang jaraknya cukup lama, sekitar 2 jam. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun kembali ke rumah mereka. Demikian cerita mistis tersesat di Curug Lawe Part 2. Jangan lupa dukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe serta tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapat notifikasi video terbaru Tinta Hitam cerita mistis.